Aduh, mohon maaf. Entah kenapa hari ini tiba-tiba sepertinya sinyal sedang tidak bersahabat ya. Jadi sorry banget kalau tadi udah keputus sebentar. Semoga sih apa namanya yang tadi masih sempat bisa kesimpan. Gue akan coba ya. I'll try to find. Gue cari itu, semoga apa namanya filenya masih ada biar nanti bisa paling nggak entah digabung atau digimanain ya. Semoga sih bisa ya. Tapi ya semoga. Aduh. Oh, sebel banget karena tadi lagi seru-serunya ngobrol sama Martin ya. Gue cari dulu Martin. Sorry banget ya guys, sorry banget teman-teman ya, kalau yang masih mau memberikan pertanyaan silahkan aja langsung tulis di kolom Q&A ya. Tadi kita udah ngebahas bareng sama Martin soal Halo Mas. ada banyak. Yes. Halo. Aduh, ayo nggak tahu lah. Ini hari ini nggak tahu lah Jumat ini kenapa, karena biasanya gue sih baik-baik aja, biasanya sinyal juga cukup bersahabat. Entah kenapa hari ini, oke. Mungkin karena hujan bulan Juninya turun 2 kali ya. Karena tadi udah turun hujan di siang hari, ternyata sekarang malam hari hujan kembali di Halo. Jakarta. Hujannya cukup deras. Hai. Iya, hujannya deras banget Mas. Jadinya semungkin Nah, terputus ya. sama. Nah, sama di sini. Aduh. Semoga sih yang tadi masih bisa kesimpan ya. Gue coba deh cari filenya. Semoga sih ada, karena ya nggak tau lah, ini kalau IG Live kan emang suka agak-agak susah ya untuk di save atau ininya. Tapi ya nggak Iya. apa-apa lah ya. Nah, buat teman-teman yang baru join atau baru lihat ya, kami berdua ngebahas soal Merangkai Rasa Nusantara, dan Hipavali Talk ketiga-tiga ini ngebahas bareng sama Martin, salah satu foundernya dari Timur Rasa. Timur Rasa adalah perusahaan yang bertujuan untuk mengangkat kembali cita rasa Nusantara atau bahan pangan Nusantara yang mungkin buat kita sebenarnya itu adalah hal yang kita temui sehari-hari, tapi seringkali kita melupakannya. Iya. Ya, tadi kita berarti ngebahas sampai apa ya, Tin ya? Sampai andaliman ya tadi ya? Rempah lain, Atau apa rempah ya? lain. Ya, rempah Rempah lain lain. selain andaliman. Rempah lain. Iya. Lo tuh lagi punya project apa tadi? Lo cerita Iya. itu? Tadi Apa kok? kita baru berkolaborasi sama salah satu perusahaan minuman untuk membuat Mm-mm. bahan rempahnya itu adalah bunga pala. Bunga pala itu atau fuli ya nyebutnya. Ya warna merah-merah tuh kalau di pala. Nah, itu sama kemukus atau ini kube pepper. Nah, itu kita bikin riset selama hampir kurang lebih 1 tahun. Kita kerjasama sama satu perusahaan, mungkin kalau teman-teman tahu namanya Sababai di situ. Nah, Oke. Yes, I ya, know. Ketahuan banget ya. ya, ya, ada produk yang kita coba kita angkat di situ untuk membentuk infus dari bunga pala dan juga kemukus gitu. Dan kemarin dari resep itu menang di acara di San Francisco untuk Spirit and Liquor Festival di San Francisco gitu. Wow. Oke. Betul. Nah, itu jadi si Fuli sama si bunga kembukusnya itu Iya, diinfuse ke apa? Ke wine atau ke emang di istilahnya di apa ya? Di distilize atau di apa sih di istilahnya? Atau infuse. Di infuse diinfuse tuh ke kayak sistemnya kayak direndam ya di uh uh kayak minuman yang terbuat dari anggur sih, anggur lokal yang ada di Bali kan mereka memang Sababe kan memang angkat untuk produk Yes, punya anggur punya lokal ini, ya. punya perkebunan. Betul, Perkebunan betul. di Bali. Ya. Oke. Betul. Nah, itu yang yang sedang kita kolaborasikan sama-sama sih, gitu. Ya itu ternyata Oke. ternyata cukup menarik gitu loh, dan memang nanti akan ada beberapa varian-varian lain Heeh, yang heeh, sedang heeh. kita rancang sama-sama sih. Nah, itu nanti tunggu sajalah hasilnya Hmm. gitu yang kita sedang kita kerjakan.
Oke, jadi sebenarnya kayak konsepnya adalah ya kalau kita kayak bikin infused water atau infused tea atau apapun, bahwa itu si bahan-bahan direndam, cuman bedanya ini adalah direndamnya di dalam wine ya, yang itu akan membuat cita rasa wine-nya jadi lebih secara baik secara aroma maupun secara rasa jadi lebih nikmat ya. Betul, betul, betul. Ini sebenarnya distil dari anggur sih, jadi bukan di atasnya wen kalau jelas kadar alkoholnya ya. Kurang lebih ya Hmm. sekitar di atas 30% lah, 40%-an Oh, seperti itu. oke, karena makanya tadi dia kategorinya masuknya ke spirits ya. Betul, maksudnya ke spirit. Betul. Udah bukan kategori wine tapi dia lebih ke kategori spirit ya. Spirit. Oh, Ya. makin banyak ini ya pilihan spirit yang bisa nanti dipakai kalau mau ya buat jadi nanti jadi koktail, jadi racikan koktail bisa jadi Iya, bisa jadi sesuatu yang baru ya karena kan ya kalau apa namanya spirit ya mau cari yang rasa melon ada, yang iya, mau kopi ada, mau yang coklat ada gitu kan. Nah, sekarang ternyata ada bahan yang mungkin bisa dibilang asli Indonesia, bukan mungkin ya memang asli Indonesia, itu si bunga pala, puli itu, dan ya. kemukus ya. Iya, sudah ada di beli-beli Mas. Kalau misalnya mau beli, ada di beli-beli, Ah, mereknya Saba, mereknya ah, Saba, ah. ada warnanya ada infus bunga pala eh, dan kemukus dari mereknya Oke, Saba. Sudah dijual mereknya secara Sab. umum. Ya, Oke. silakan Nah, buat dinikmati. teman-teman, buat teman-teman ya yang tertarik, lumayan loh ya. Kan balik lagi, itu asal dimanfaatkan dengan sesuai, Ya, betul. pasti itu berikan efek yang baik. Ya, Ya, kalau kebanyakan ya pasti nggak baik. Apapun kalau kebanyakan pasti nggak baik. iya, Jadi iya. silahkan cari di Blibli udah ada mereknya apa Saba ya. Saba. Mumpung hujan-hujan begini, buat anget-anget lah. Nah, ya satu sloki dua sloki kan ya cukup Boleh, lah boleh ya. cukup. Nah, jangan sampai berbotol-botol repot nanti Betul, ya. iya. Oke, nah itu kan berarti rempah yang istilahnya yang bisa dibilang yang lagi dieksplor lebih jauh ya sama Timur Rasa ya. Betul. Nah, kalau tadi beralih lagi nih, kalau tadi kan kita udah ngomong rempah segala macam, terus tadi ada local sweetener. Nah, selain rempah dan local sweetener, Timur Rasa punya produk apa lagi? eh kita kemarin juga kita mengangkat selain rempah-rempah ya, karena rempah-rempah itu sebenarnya kita nggak akan habis-habisnya sih, akan banyak banget yang bisa kita gali di situ gitu loh. Betul. Eh ya mungkin yang kita angkat lagi kayak misalnya kacang-kacangan selain kacang lokal ya, kacang lokal selain kenari pun ada. Misalnya kacang mete gitu kan. Kacang mete pun Mm-mm, mm-mm. kita sekarang kita lagi kerjakan di wilayah Buton di Sulawesi Tenggara. Ah, yes, yes, yes. Iya, itu yang lagi sedang kita kerjakan dan kita ada beberapa produk yang saat ini tinggal menunggu izin edarnya yang akan kita segera launching sih. Nah itu itu menarik sih karena kita itu sebagai produsen kacang mete di Indonesia, semua Indonesia pasti punya kacang mete lah. Cuma permasalahannya kacang mete di Indonesia tuh nggak pernah dikenal. Dikenalnya pasti made in Vietnam atau made in India atau made in Brazil. Cuma itu aja. Kenapa itu terjadi? Karena kita cuma petani kita itu menjualnya gelondongannya aja gitu kan. Nah, jadi dan kacang mete kupasnya nggak pernah dijual. Jadinya kayak Silver Queen itu mereka kupas di Vietnam misalnya atau di India, dibalikin lagi ke Indonesia untuk dijadikan Silver Queen, gitu kan. Nah gitu. Nah ini Mm, padahal Indonesia punya kacang mete yang cukup berkualitas lah. Di kalau datang ke Pulau Buton di sana tuh kacang metenya tumbuhnya di batu karang mas, dan itu memang rasanya oh, lebih enak. Rasanya itu ada mm, rasa-rasa alpukatnya seperti itulah. mm, 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 Seperti itu. mm, Nah, itu mm, yang kita sedang kita angkat lah untuk kacang mete ini. Dan itu salah satu kacang lokal yang perlu sih kita angkat juga gitu kan. Seperti mm, itu. mm, mm. Oke, oke. Nah, berarti salah satu yang akan diangkat untuk Timurasa nextnya itu adalah si mete ini ya, kacang mete ini ya. Ya, Eh, Kacang metenya akan mau dibikin jadi apa nih? Apakah yang ya kalau yang kita kenal kan kayak oke dibikin di Silver Queen, dibikin di kue, cookies atau ya cuman di kayak digoreng ya kalau kita pas lagi Natal itu kan banyak banget ya ya, ya. kacang mete
atau ada rencana untuk apa ya istilahnya mau dibikin jadi produk apakah kayak tadi kan yang lu cerita kuli sama kemukus bisa di-infuse ke dalam minuman untuk bikin spirit. Ya. Nah, kalau mete ini akan arahnya akan kemana? Eh, jadi kita kalau bicara produk ini kan ada produk yang kita produksi sendiri ya, ada produk yang kita sedang kita produksi sendiri itu pasti akan ada selai. Selai kacang mete kita sudah produksi. Ah, iya iya iya. That's Ya, good ya. that's good lah. Terus enak banget sih mas. Terus kemudian ada nanti ada ya ada kita nggak menggoreng kacang mete sih, karena akan merusak rasanya. Jadi kita panggang kacang metenya kita panggang supaya rasa Oh, avokadonya itu tetap ada. Jadi kita panggang ah. kayak gitu. Oh, karena kalau yang minyak itu akan merusak ini ya cita rasa aslinya si Betul, metenya itu ya. betul, betul. Oke. Rasanya akan berbeda sih mas. Akan jadi sama semua kayak kacang mete Lebaran jadinya. Gitu. Jadi Gitu. itu ya. Oke, makanya terus di roast itu ya dipanggang ya. Jadi kayak roasted peanut gitu ya. Betul, betul mas. Nah, itu nanti Dan itu itu salah secara ini satunya kan kita lebih sehat. produksi. Betul, Kan betul secara mas, lebih ini sehat. lebih sehat ya. Biasanya orang kan ya udah yang menghindari minyak, oke, nggak apa-apa. Lu mau makan mete juga nggak apa-apa ya. Tapi ini roast ya dipanggang. Jadi nggak ada pakai minyak. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi ya. Iya, 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 benar mas. Kayak gitulah. Jadi Oke. ya itu salah satu yang kita saat ini sedang kita lakukan lah untuk kacang mete. Tapi nanti kedepannya kan kita masih terbuka bebas ya untuk berkolaborasi. Mungkin ada teman-teman di Paval ini mungkin produksi coklat misalnya, coklat batangan atau coklat bar kayak Silver Queen. Aku butuh dong metenya. Oh silakan, nggak apa-apa. Ayo kita berkolaborasi juga nggak masalah gitu kan. Karena kita memang secara Timur Rasa ini open collaboration lah untuk semua semua teman-teman yang ada di sini atau siapapun gitu kan. Karena kita juga bukan basicnya food tech gitu kan, tapi kita kalau bisa ada Yes. teman-teman di sini yang punya kreasi atau apapun silahkan gitu, bisa kerjasama kok Yes. sama kita Iya. gitu. Karena kan paling nggak Timur Rasa pun juga secara pengalaman sudah cukup banyak untuk berkolaborasi ya kayak tadi salah satunya si apa Fuli sama si sama Kemukus itu tadi ya. Nah, Iya. Andaliman itu kok Andaliman sudah ada mulai perusahaan minuman yang melirik untuk di apa ya? Entah distilasi atau di infuse ke dalam minuman atau lo sudah ada kolaborasi untuk terkait Andaliman? Eh, belum sih mas. Kalau bicara andaliman ini belum. Tapi kemarin yang pernah lakukan uji coba untuk salah satu menu itu di Bandung ya. Untuk seperti minuman teh seperti itu pernah sih pernah dilakukan gitu. Tapi memang nanti ke depannya ya kita belum tahu lah nanti andaliman ini mau dilarikan ke apa gitu. Tapi dulu pernah waktu awal-awal kita mengeluarkan andaliman ini ada yang tertarik untuk misalnya kayak dibikin kayak itu food apa antidepresan itu. Jadi kayak buat dicium-cium Oh iya, gitu-gitu. yes, yes, kayak ini ya, essential oil ya. Kayak essential oil tapi masih bentuknya ya si andaliman apa adanya Tetap seperti ada itu. lima. Oke. Gitu. Oke, karena ternyata itu pun juga memberikan apa ya, memberikan buat istilahnya antidepresan ya. Ternyata memberikan Betul. efek itu juga ya. Betul, Oke, betul, oke. betul. Karena kan sebenarnya kan kalau kayak ya rempah pepper segala macam itu kan sebenarnya dia bisa larinya bisa kemana-mana kan mau lo bikin minuman bisa di produk ya itu tadi entah yang buat antidepresan dalam bentuk yang apa ya potpourri atau yang dicium-cium even bahkan di beberapa parfum pun kan juga bahannya ada yang memang bahannya pepper kan. Iya, betul, betul. Oke, nah itu tadi udah andaliman, kita udah ngomongin juga soal pemanis lokal Nusantara yang tadi segala macam gula ya, gula-gula lokal. Terus juga kita udah sedikit menyinggung soal kuli dan kemukus, terus kacang mete, terus nah tadi kan lo sempat cerita nih yang bikin gue tertarik lagi adalah soal kakao. Hmm. Nah, kalau di Timur Rasa sendiri, kakaonya ini diolah menjadi apa nih? Apakah memang cuma oke bubuk kakao aja atau udah mulai ada olahan-olahan lainnya? Iya, kalau kakao sendiri kita masih olah
kita sebetulnya kalau bicara kakao kita nggak produksi sendiri sih Mas. Kita bekerja sama sama perusahaan yang memang kita bisa develop untuk produknya gitu kan. Gitu. Karena kalau kita bicara ini berbeda sih sama produk-produknya Timur Rasa yang lain, di mana ini produknya ini nggak bisa diolah secara, belum bisa diolah secara komunitas gitu loh. Jadi harus pabrikan kalau kita mau masuk ke pasar. Jadi kalau bicara ke komunitasnya untuk mencoba untuk mengalahkan kualitasnya pabrik sih masih kalah gitu lah Indonesia. Komunitas ini kalah untuk kualitas pabrikan lah. Kita pernah coba sih dulu di awal-awal Timur Rasa itu kita ambil beberapa produk komunitas dari Sulawesi, dari Luwu Utara sana, terus kemudian ada beberapa dari NTT, terus kemudian ada dari Lombok juga. Tetapi memang bicara pasar, lagi-lagi pasar ya, akhirnya kita nggak bisa cuma ini jadi single ingredient saja, maksudnya kayak kalau bicara kopi ya single origin saja nggak bisa gitu loh ternyata. Betul. Jadi coklat itu kakao itu harus di blend dengan beberapa varian yang lain, coklat yang lain supaya dinikmati oleh pasar. Nah ini yang membedakan produknya Timur Rasa dengan yang lain itu karena kita ini dengan perusahaan sih memang gitu untuk membuat ini gitu sih. Oke. Karena kalau ya balik lagi ya kalau kakao sih karena memang sudah cukup lama dikembangkan sebagai komoditas pabrikan. Jadi kalau memang kita istilahnya nggak bekerja sama dengan pabrikan memang agak susah untuk ini ya ngebit mereka ya karena mereka kan udah cukup lama berkembangnya kan dan pengolahannya membutuhkan alat-alat yang cukup ini ya kalau kakao ini cukup apa ya alat-alat yang cukup canggih yang cukup susah kalau bukan pabrikan. Betul Mas. Itu yang nggak bisa dilakukan di komunitas gitu. Jadi kayak ada alkalisasi lah dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan kakao itu untuk menjadi bubuk aja sangat rumit lah dan itu nggak bisa gitu. Betul. Beda sama kopi, lo petik, lo goreng, habis itu lo jemur, lo goreng, lo giling, jadi udah. Gitu. Iya, dikerjain betul. Di lokal community bisa. Nah kalau kakao kan udah pasti definitely nggak bisa ya. Betul. Oke. Nah kedepannya nih rencananya Timur Rasa ini lu punya plan apa buat Timur Rasa? Entah apa ingredients yang mau lu angkat lagi, apakah ada itu atau lu mau mengembangkan apa lagi untuk si community development-nya atau ada plan apa? Wah kalau mimpi sih banyak sih Mas ya, maksudnya kalau kita bicara Timur Rasa ke depan sih ya dari kita sendiri ya, dari Timur Rasa sendiri kita tuh banyak melakukan kolaborasi di internalnya kita sendiri pun melakukan kolaborasi juga gitu loh. Kita kan saat ini ya kita inginnya bekerja sama sih dengan berbagai pihak karena kalau bicara tentang produk Indonesia tuh banyak banget Mas, banyak banget bahkan Indonesia ini kan kepulauan ya, makanya kenapa kopi kita itu berbeda gitu loh. Ditanam di mana berbeda. Itu baru kopi yang cuma ada tiga varian ya kayak Liberica, Robusta dan Arabica. Ditanam di mana rasanya pasti berbeda gitu loh. Nah ini sama Mas. Misalnya tanam tadi kacang mete di Wonogiri sama kacang mete di Buton itu beda gitu loh rasanya. Tergantung tanahnya juga. Dan ini yang menjadi salah satu kekayaan yang cukup bagus sih, keren banget gitu loh. Dan kita nggak bisa dibandingkan dengan negara lain gitu loh. Kalau misalnya kita bicara, kita ingin kembangin produk lokal, kita mencontoh dengan misalnya dengan China atau dengan Amerika, nggak bisa karena kita ini kepulauan gitu loh, berbeda gitu untuk permasalahannya seperti itu sih. Nah ini makanya kita di masa pandemi ini, terutama di masa pandemi ini ya, kita tuh pengennya berkolaborasi dengan semua orang, semua pihak lah. Kita ajaklah pemerintah lah, kita ajak teman-teman, terutama teman-teman di Pavali kalau misalnya tertarik untuk berkolaborasi, silahkan gitu loh. Kita ini nggak bisa kerjaannya Timur Rasa sendiri pun nggak bisa, kerjaan satu orang pun atau satu negara pun nggak bisa. Memang harus semua penduduknya gitu untuk mengangkat ini gitu loh. Seperti itu sih mimpi besarnya gitu loh. Kayak gitu. Gitu sih Mas. Jadi ya kalau bicara mimpi ya itu sebesar itu sih sebetulnya. Besar banget.
Karena ya balik lagi ya, menggali kekayaan Indonesia itu nggak akan ada habis-habisnya, apalagi kalau kita ngomongin bahan pangan ya. Iya, Karena kan apa ya namanya, tiap daerah itu punya punya beberapa tanaman-tanaman endemik yang mungkin di daerah lain nggak ada. That's why betul. makanya kan kayak pala, apa sih namanya, kayak kenari, itu kan memang munculnya hanya di daerah-daerah apa yang kalau di apa biologi atau apa tuh garis Weber yang cuman Sulawesi turun ke bawah sampai ke Walase, atas Walase. Walase ya, Ya, Walase itu ya. Nah, di daerah Wallacea itu, nah itu kan berarti kan sebenarnya mereka adalah tanaman-tanaman endemik yang memang ada hanya di daerah-daerah itu. betul, Dan betul. ya balik lagi ketika akhirnya ya kalau kita lihat balik sejarahnya cengkeh itu kan, ya gue inget banget sih dulu punya teman-teman yang bapaknya juragan cengkeh yang Oke. dulu bisa jadi kaya banget, tiba-tiba hancur begitu saja kan. Dan sekarang ya masih agak kasihan sih kalau kalau kita balik lagi melihat cerita itu, atau yang tadi lu cerita bahwa kacang kenari pun juga secara HS-nya juga belum didaftarin secara Betul. internasionalnya kan, jadi nah itu mau diekspor juga agak susah. Nah ini gue tertarik juga, kan di salah satu apa ya culinary research-nya Timur Rasa itu kan ada vanilla. Iya, vanili, ya. Nah, vanilla atau vanili ya. Ya, Nah, biasanya kan orang kenalnya cuman oke, yang suka masak, oh kalau mau biar kue baunya lebih enak, nah ini pakai vanilla, vanili. Nah, ini kan juga sebenarnya adalah produk Indonesia yang di Indonesia dulu tuh banyak banget kan. Cuman ya. sekarang kayaknya udah makin sedikit ya petani-petani vanili, petani vanila ini ya. Ya, kalau bicara vanila ya, vanili atau vanila ini apa ya? Cukup rumit sih Mas sebetulnya kalau kami melihat ya. Cukup rumit secara apa namanya tata kelola jualnya gitu loh. Oke. Jadi ada banyak isu lah yang akhirnya membuat apa kenapa kenapa vanila itu susah sekali dijual atau mungkin juga banyak sekali permasalahan peliknya lah. Karena harganya memang Mm-mm. mahal kan, harganya itu memang mahal dan kemudian juga Betul. secara kualitas juga cukup rawan. Terus kemudian orang yang jualannya juga banyak yang melakukan scam atau ya tipu-tipu lah banyak lah gitu loh. Nah itu Mm-mm. yang akhirnya bicara vanilla itu memang cukup agak agak ribet sih sebetulnya. Mm-mm. Karena ya itu karena dari sisi harganya ini yang akhirnya membuat orang orang ini kayak ya bisa susah sih memang jualan vanilla gitu. Tapi ini potensinya cukup besar banget gitu loh. Vanilla Mm-mm. Indonesia, apalagi yang jenisnya planifolia, itu Mm-mm. di Indonesia itu cukup cukup menggiurkan lah dan bisa mengalahkan kualitasnya Madagaskar gitu loh. Kenapa Madagaskar Oh, lebih oke. terkenal? Kenapa Madagaskar lebih Ah, terkenal itu karena ya karena mereka jualnya ke Perancis kan. Dan Perancis memang produsen iya. kue gitu kan. Gitu. Nah, jadi kayak udah ngeling ya, karena Madagaskar ya bisa dibilang adalah daerahnya Prancis lah ya, and then Prancis Betul. itu adalah mereka sangat jago bikin patisserie ya, Iya, kue-kuean yang kecil, dan mereka sangat membutuhkan vanilla atau vanili ini, makanya Madagaskar jauh lebih dikenal untuk produk vanilla atau vanilinya ini ya. betul, betul, betul. Nah, walaupun ya tapi kan kita lihat juga di Madagaskar kan kalau misalnya ada sih di Nat Geo yang membahas tentang Mm-mm. vanilla Madagaskar, memang ya akhirnya Madagaskar tuh mentalnya juga masyarakatnya juga ada yang kurang bagus dan lain sebagainya atau hancur lah negaranya karena politik vanilla ini yang membuat tata kelolanya ini nggak terlalu bagus gitu loh. Ya, Jadi inget tengkah ya. ya kayak seperti itulah Mas sebetulnya kayak begitu. Menggiurkan lah Iya, awalnya, terus akhirnya uh-uh, tapi uh-uh. masyarakat nggak mendapatkan dampak yang signifikan gitu loh. Seperti itu. Betul. Karena tata kelolanya itu tadi ya. Tata Ya, kelola, kalau tata kelola. teman-teman teman-teman penasaran dengan apa yang terjadi sama cengkeh, tata kelola cengkeh, googling aja deh ya. Daripada nanti kalau kita ngebahas di sini, kita nggak mau ngebahas itu ya. Jadi Wah, googling aja apa sih yang terjadi sama cengkeh Indonesia ya. iya. Karena ya itu
Kalau di Orde Baru bisa diciduk Mas bahas cengkeh. Nah, makanya kita langsung hilang nih besok. Nggak usah nunggu besok ya, bentar lagi close udah, loh, tiba-tiba udah nggak ada ya. Ya, Iya, iya, tapi iya. ya itulah yang tadi terjadi di Cengkeh, dan bahkan masih ada beberapa orang yang gue dapet informasinya ya, mereka sih masih cukup apa ya, kayak trauma dengan Cengkeh ya, karena ya itu tadi kan mereka pernah merasakan harga yang tinggi tiba-tiba blok hancur gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau vanilla sih di Indonesia vanili akan mulai mengarah ke, kalau yang lu lihat ya, karena kan lu ada di dalam istilahnya di dalam jalur distribusinya lah. Iya, iya. Akan ada kelihatan untuk dia akan menjadi bernasib sama seperti Madagaskar, atau kita akan bisa menjadi lebih baik nih untuk pengelolaan vanilinya. Saya lihat vanilla itu salah satu kelompok kita memang ada yang jualan vanilla di Alor di sana. Ya sampai sekarang Mas, sampai sekarang saya nggak tahu ya kenapa mereka punya kebun vanilla dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka nggak bisa dapat pendapatan ekonomi? Nah itu yang saya saat ini masih pelajari sih. Kenapa ya mereka nih punya kebun vanilla, kalau misalnya panen vanilla setiap 8 bulan mereka dapat, oh udah kelasnya miliar lah. Tapi kenapa tanahnya, lantainya tuh masih tanah lah, masih masih seperti itu gitu loh, dan lain sebagainya. Itu saya masih penasaran sih dengan itu gitu loh. Bahkan kalau ya saya lihat cerita-ceritanya kalau mulai panen itu mereka saling curi Mas. Itu ada juga Oh, oke. kejadian saling curi. Oh, Jadi oke. misalnya antar masyarakat yang nyuri, misalnya ada cerita misalnya anak-anaknya selalu nyuri. Lah kalau anak-anak kan nggak mungkin masuk penjara Mas, kayak gitulah. Itu ada beberapa cerita-cerita Betul, seperti betul, itu lah. betul, Kayak betul. gitu. Ya karena dia agak susah ya, karena dia kan bentuknya emang kayak tanaman merambat itu kan, Betul, betul. Seperti yang itu. ya tinggal dipotek-potek, diambil lu sambil jalan motek juga orang nggak tahu ya, dan ya oke. Bisa jadi kayak dulu di Sumatera pernah ada perang merica segala macam, jangan sampai ini tiba-tiba ada perang vanili ya, karena Perang vanili, ternyata betul. ada yang seperti itu. Dan vanili ini kayaknya ini ya hampir di seluruh pulau di Indonesia ada ya, sebagian Iya, besar ya, atau sebagian dia bukan besar. endemik kan, dia bukan Bukan endemik sih kan. Mas, bukan endemik sih, dan dia memang bisa ditanam di Indonesia. Dan memang ya itu kembali lagi ya, kualitas tanah di Indonesia ini cukup bagus sih untuk ditanam vanili. Cuma kalau bicara kualitasnya agak susahnya karena kelembapan di Indonesia cukup tinggi. Karena vanili kan butuh proses apa namanya ya, kita nyebutnya fermentasi ya. Karena itu pembusukan, Yes. ada proses pembusukannya itu yang eh, ya cukup menjadi PR sih di Indonesia gitu loh. Oke. Gitu. Ya mungkin ada Oh. teman-teman di Pavali yang lebih ahli sih, sebetulnya lebih jago banget tentang vanili, itu banyak banget lah. Lebih keren Yes, gitu. yes, yes. Karena itu tadi ya, ini adalah sebenarnya produk yang sangat sangat istilahnya sangat seksi lah, quote unquote, Sangat untuk seksi. dunia bisnis. Betul, Mas. Oke. Sangat seksi, tapi Uh, memang ya itu harus banyak strategi yang harus dipikirkan di sini. Modal, bukan nggak betul. cukup modal aja, tapi strategi juga. Karena itu ya itu karena harganya cukup mahal ya. Jadi hati-hati aja gitu. Harus Iya. harus harus Nah, ini lebih kayak lebih kayak kayak ya. ceritanya Rena nih. Ada ceritanya Rena, nggak berani nanam vanila di kebun karena pasti ada yang berbaik hati memanen. Nah, itu membantu memanenkan ini loh. Membantu memanenkan. Hai Rena. Karena ternyata itu ya bener-bener sebenarnya secara komoditi, ini tuh sebenarnya bener-bener komoditi yang sangat-sangat ya, bisa dibilang secara ekonomis nilainya sangat tinggi ya. Betul, sangat tinggi, Mas. Sangat tinggi. Cuma ya Oke. itulah, kalau kalau sudah pernah coba aja sekali transaksi vanili, misalnya, oh saya butuh nih vanili, pasti akan ada orang-orang yang tiba-tiba secara misterius, ya kayak Muncul. tukang-tukang asuransi itulah, nawarin asuransi tiba-tiba muncul, kirim foto lah atau apa, dan itu dan belum tentu fotonya dia gitu loh. Loh, ini foto kapan dan lain sebagainya. Itu ada. Coba aja. Seperti itulah. Karena ya itu tadi ya, dan ya maksudnya kalau mau dibilang itu ya, buat orang awam misalnya kayak gue gitu kan,
kayak vanili itu kayak ini ya, perdagangan bawah tangan yang nggak pernah terlalu kelihatan karena tiba-tiba Betul, udah antar ini aja ya. B2B-nya udah lebih kenceng ya. Jadi betul di Mas. di level bawah itu atau di level market, level pasar itu nggak terlalu kelihatan ya. Ya, ya seperti itulah. Seperti itulah. Lebih ke ya kalau kalau mau mencari ilmunya itu ya sering nonton serial Narcos lah atau apa gitu. Nah itu Ya bisa karena sih ternyata nanti ya. betul film-film kartel atau film-film itu tuh Kartel ternyata, betul. nah banyak asalnya adalah dari ya pengalaman mereka untuk eh, atau membuka sejarah dari sejarah kartel rempah, terutama rempah Indonesia itu sebenarnya. Iya, Kan sejarah-sejarah kartel itu kan paling banyak awalnya adalah dari rempah-rempahnya Indonesia kan. betul Mas, betul. Oke. Jadi itu ya vanili atau vanilla ya yang mungkin orang cuma taunya oke, bubuk vanili gue bikin kue gue kasih, atau gue bikin minuman gue kasih sedikit wangi vanila, rasa vanili, itu ternyata ternyata ini memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi ya. Betul, betul. Gitu sih Ya. Mas. Dan dan dia ya itu tadi ya, karena ya agak susah ya kalau apa kayak nanam vanili kalau nggak dijagain tiap hari. Lo jagain kalau ya kalau kebun lu cuman luasnya 100 meter persegi, 200 meter persegi, lo jagain masih bisa. Kalau udah sekian hektar kan Ya, agak repot juga ya. betul, betul Mas. Nah itulah yang menjadi masalah di Indonesia ya Mas ya. Kadang-kadang kita itu dimanja oleh alam sih. Pada intinya seperti itu. Jadi kita hidup di dua musim. Yang ya cuma dua musim lah dibandingkan teman-teman warga negara Eropa di sana yang punya 4 musim, yang mereka harus struggling di musim dingin dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ya ini menjadi salah satu mental yang sebetulnya kurang kurang bagus juga bicara tentang komoditi. Kita tuh bicara komoditi lah, apapun itu kayak pala, cengkeh, kemudian vanili, itu tiba-tiba ya dijual aja gitu kan. Nggak pernah mereka melakukan sortase atau pemilihan gitu. Nggak pernah. Padahal kalau di misalnya dipilih atau di apapun itu nilai nilai tambahnya itu sebetulnya bisa 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 lebih bagus sih, lebih bagus lagi gitu loh. Nah, jadi nah ini yang menjadi permasalahan di kita juga dan yang kita saat ini kita hadapi gitu loh. Kita itu membina, tadi ada pertanyaan sih, saya sempat membaca tadi dari Mbak Desta ya, bagaimana caranya Timur Rasa melakukan community development gitu kan. Nah ini Mas, kita itu dari Timur Rasa berdiri 2017 sampai sekarang kita tuh masih membina kelompok kenari gitu. Oke. Karena mereka gini Mas, bicara kenari ini, masyarakat itu kan setiap setiap apa kakak itu punya tanah minimal 2 hektar gitu kan. Oke, di sana ya, di Makean itu ya. Di Semakian punya tanah 2 Uh-uh. hektar. Mereka kalau mau makan Wow. tinggal ke kebun atau mau cari ikan tinggal ke laut dekat gitu kan. Yes. Nah, Iya, iya. terus kita kita ajarkan mereka untuk ini loh, permintaan pasar itu seperti ini. Nah, itu butuh waktu, Mas. Satu pertanyaan itu aja. Ini loh, kita kita tuh ingin menjual kenari dengan kualitas seperti ini. Itu cukup memakan waktu yang sampai saat ini sih kita masih seperti itu gitu loh. Kayak gitu. Dan ini yang sedang kita perjuangkan lah. Karena kan mereka tidak menjual seperti zaman dulu ya, kayak kita jual ke VOC atau ke Yes, company betul, ya, betul. tiba-tiba langsung Uh-uh. dijual masuk kapal gitu kan. Sekarang enggak. Tapi kan Uh-uh. sekarang punya segmen pasar gitu kan. Ada Betul. ada kualitas tertentu. Terus kemudian kalau bicara pala ada isu dengan apa jamur seperti itu, dan terus kemudian kenari dengan kutunya dan sebagainya. Ada Yes, yes. permasalahan-permasalahan yang harus kita pecahkan. Terus tadi ada masalah kelembapan di Indonesia itu juga cukup tinggi. Padahal kita misalnya kita bicara kenari bukan cuma berhenti di HS code-nya aja, tapi gimana kita bisa kirim kenari itu sampai ke US. Misalnya Betul. sekitar 35 hari. Oh, berarti masa simpannya harus kita perpanjang nih. Bagaimana caranya masa Betul. simpan diperpanjang? Nah, itu kita ajarkan masyarakat juga seperti itu. Pilih kualitas yang terbaik, kita keringkan seperti apa. Nah, itulah ini yang menjadi PR di kita. Dan makanya kita di Timur Rasa memang ada divisi community development. Kebetulan saya founder, tapi saya juga head di divisi itu gitu loh. Gitu. Oke.
Jadi Oke. divisi itu Karena dan kita memang hmm, uh, uh, ya gimana Mas? karena sorry gue potong ya, sorry gue Ya, potong. Jadi karena memang community development itu yang biasanya ya pengalaman gue juga beberapa kali kalau ikut community development, yang paling susah adalah memberikan awareness. Iya kan? Memberikan awareness karena buat betul. mereka ngapain sih gue susah-susah? Gue Ya, kagak usah susah aja, gue nggak perlu repot kayak gitu aja nih, Dit. Gue tinggal ke laut, gue nangkap ikan, gue kenyang. ya, Gue tinggal ke kebun, gue ambil ubi gue ambil singkong gue masak, gue kenyang. ya, Terus lu nyuruh gue udah metik kenari itu susah, lu suruh ngolah segala macam dengan ya mungkin buat mereka nilai ekonomisnya juga belum terlalu terasa kan, karena buat betul, mereka aduh gue buang waktunya agak cukup panjang gitu kan. betul. Nah itu sering-sering ini ya, sering-sering jadi istilahnya sering jadi challenge ketika community development di Timur Asa juga ya. Setiap hari Mas, setiap hari itu kita teleponan sama komunitas pun hampir setiap hari lah. Kita membahas ya permasalahannya apa saja, bahkan kita kayak badan usaha milik desa, BUMDes saja kita bentuk Mas. Kita yang membentuk itu, padahal itu sebenarnya tugas pemerintah ya. Kita membentuk itu Yes, BUMDes juga gitu, ya. karena supaya lebih terorganisir, kayak gitulah. Nah itu ada beberapa strategi-strategi. Kalau community development kan sebenarnya kalau saya bilang ya teorinya ada lah, tapi setiap daerah penerapannya berbeda-beda gitu kan. Nah itu, Karena culture-nya beda-beda. Karena benar. namanya community development itu kan kita harus benar-benar memperhatikan culture di daerah itu. Nggak semua daerah dengan gampang kita kasih tahu, oh kalau kenari lo harus simpan segini, biar harganya jadi naik, lo metiknya harus lebih hati-hati, jangan lo asal lempar ke bawah dan segala macam, karena dia kalau pecah harganya akan turun. Kan nggak segampang itu untuk memberitahu mereka bahwa ya lo harus kayak gitu. Ya didengerin iya, tapi besok itu nggak dilakuin. Iya, iya, betul, betul, Mas. Nah, itulah itu makanya kita saat ini yang akan kita lakukan, kita mengundang nanti teman-teman dari sana, mitra-mitra kita yang ada di luar Jawa ya, kita undang ke Jakarta supaya tahu pasarnya Timur Rasa itu seperti apa sih. Mungkin di bulan Agustus sih, sekitar itu kita undang ke sini. Yuk, kita lihat tuh Grand Lucky seperti apa sih di Grand Lucky sana, tuh produkmu saingannya apa saja gitu. Kita ajak supaya mereka paham tentang pasar gitu loh. Yes, Misalnya yes. teman-teman yang memproduksi kacang kenari, oh lihat tuh almond, almond aja harganya misalnya bisa 80.000 per kilo. Sedangkan kenari kamu misalnya 120.000 per kilo. Nah, ini gimana caranya supaya mereka paham dan terbuka untuk mencari solusi efisiensinya gitu loh. Nah, itu yang kita sedang Yes, lakukan gitu. Jadi bukan cuma kita yang ke sana kita ngomongin Jakarta, tapi kan mereka nggak mudeng Jakarta seperti apa misalnya. betul, Nah, kita betul, undang gitu ke betul, sini. Nah, itu yang betul. kita mau Karena kan lakukan. berarti ini ya tujuannya adalah empowerment, Betul. memberdayakan mereka bahwa ya kalian nggak bisa hanya mengandalkan Timur Rasa untuk membantu Ya, kalian, tapi kalian harus membantu diri kalian sendiri ya. betul Mas. Seperti itu Mas. Iya. Keren banget ini. Wow, keren. Community development-nya, wah, ya makanya tadi ya kalau tadi gue sedikit singgung di depan, yang di video yang sebelum ini ya, live sebelum ini buat teman-teman yang mungkin baru join, bahwa ya tadi kita sempat ngobrol juga bahwa antara bisnis dan sosial itu sebenarnya bisa jadi kolaborasi, bisa di Betul. blend bareng. Karena dua hal ini akan saling mendukung. Kalau lo Betul. ngomong sosialnya adalah mau community development, tapi community development ini nggak bisa menghasilkan bisnis, orang yang ada di dalam situ pun juga lama kelamaan juga merasa oke, okay, gue dapat apa nih? Iya. Betul Mas. Ya seperti Nah, itulah yang terjadi. nah ini katanya Desta ini nih apa lucu juga ya sebutan bos kartel vanilla. Aduh, saya taunya kalau kartel itu minuman. Aduh, masih jauh segini ya, masih jauh segini. Jangan ngebahas yang itu dulu ya. Tuh, ya. Nah, balik lagi ke Timur Rasa nih. Kalau tadi kan kita udah sedikit ngobrol tentang community development-nya Timur Rasa. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya apa ya, teman-teman dari Vanlit yang punya kepikiran atau punya keinginan mau community development segala macam, mungkin bisa kontak Martin dan Timur Rasa ya, siapa tahu bisa kolaborasi untuk bikin community development, karena kan ya balik lagi ya, dulu kita di Vanlit juga diajari untuk Iya. ya fokus Betul. kepada apa namanya
saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jadi kalau memang tertarik untuk bergabung atau berkolaborasi membuat sebuah community development, ya kan ini Martin udah punya nih petani kenari ya, ini ya. Ya. Ada rencana community development kemana lagi setelah selain si petani kenari? Oke, jadi kita itu gini Mas, kita di Timur Asa ada yayasan juga. Kita punya yayasan namanya Yayasan Nirudaya yang itu fungsinya untuk community development sebetulnya. Kita untuk menginkubasi bisnis sih. Nah, kita ada beberapa daerah seperti tadi salah satunya ya pakaian kenari tadi, terus kemudian Alor, kemudian ada di Banjarmasin untuk sorghum, ada Sorghum ya. Okay. Sorghum juga ya, sorghum. Itu juga yang lagi ini kan, lagi hits juga tuh sorghum karena pengganti nasi yang ya atau pengganti beras untuk karbo, dan dia beberapa peneliti bilang katanya itu bisa memperpanjang usia karena di beberapa daerah yang mereka makannya sorghum atau karbonya adalah sorghum, usianya mereka jauh lebih panjang ya. Betul. Nah, itu kan fibernya cukup tinggi ya, seratnya cukup tinggi. Ya. Oh, gitu. Ada ya ternyata. Gue baru tahu sih. Gue udah lama nggak browsing. Oh, itu di Kalimantan ya berarti ya? Kita produksi di Kalimantan, ada juga di Purwakarta. Tapi kita sedang kembangkan di Kalimantan Selatan di situ. Oke. Untuk pertanian ya, untuk pertanian sorghumnya. Untuk pertaniannya, pertanian sorghumnya. Gitu di sekitaran lahan gambut situlah kita coba tanam sorghum di situ. Gitu. Oke, karena malah di lahan gambut mereka cukup bagus ya? Betul Mas, cukup bagus dan bisa memberikan dampak ekonomi juga buat masyarakat di situ, gitu kan? Karena mereka kalau beli beras kan lahan gambut kan susah ditanemin kan? itu kan lahan yang, lu mau bakar juga ya, setelah lu bakar apinya juga nggak akan mati-mati karena di dalam gambutnya biasanya masih ada. Oh ternyata sorghum itu malah hidup cukup bagus dan istilahnya produksi cukup bagus di lahan gambut ya. Okay. Betul Mas. Sorry gue potong. Terus ada juga di Rote tadi gula lontar, itu salah satu program community development juga kita di situ. Terus kemudian ada yang unik selain makanan ya, kita ada juga di Papua, kita lagi ngembangin namanya krema. Krema itu kayak fashion sih, ini sebenarnya produk fashion yang kita sedang kembangkan. Kita mengajak teman-teman anak muda Papua untuk bisa menghasilkan produk dan bisa menjadi wirausaha gitulah. Salah satunya yaitu mengangkat motif-motif lokal yang sudah hampir punah di Papua, kita bikin fashion kayak jadi kemeja, jadi kaos, jadi macam-macam lah. Kayak gitu. Oke, itu motif tenun gitu ya? Kalau daerah timur kan biasanya mereka tenun kan ya? Ya, kalau di Papua dia ukir kayu sama lukis kayu. Motif. Ya. Oh, motifnya itu dipindahin menjadi motif fashion, motif pakaian ya. Betul. Ya, itu yang sedang kita kerjakan juga. Terus kemudian kita juga ada community development untuk kopi. Kita sekarang sedang ngembangin kopi juga. Ada di 4 daerah. Nah, untuk community development ini memang kita rata-rata. Gue potong. Kopi 4 daerahnya di mana? Gue karena ya sebagai orang yang my blood type is coffee gitu kan, yang nggak bisa hidup tanpa kopi gitu kan. Kalau sehari kurang dari 4 cangkir kopi hitam tanpa gula, yang kalau kata teman gue kopi Mbah Dukun itu, gue bisa cranky seharian. 4 daerahnya di mana aja nih? Gue paling seneng nih kalau ngebahas kopi nih. Nah, ini kalau kopi kan kita mengerjakan program bareng Danone Aqua Mas sebetulnya. Oh oke. Jadi CSR-nya mereka ya? Betul, kita lagi ngembangin dan kita pasarkan untuk kopi di 4 daerah, itu di Wonosobo, kemudian di Pasuruan, kemudian di Bali sama di Lampung. Di mana itu semuanya di atas, ya kita nyebutnya kopi konservasi ya, mereknya Kopi Tirto, itu juga sudah ada di toko online juga sudah ada. Oke, Kopi Tirto. Ya, Kopi Tirto. Air Mas artinya. Yes, buat teman-teman ya, pecinta kopi, jangan lupa cari Kopi Tirto di marketplace juga udah ada ya. Iya, sudah ada. Sudah ada Mas, di Tokopedia ada. Oke. Nah, ini berarti tadi di mana aja? Wonosobo, Lampung, Bali, sama Pasuruan. Oke. Iya.
Oke, berarti kan sebenarnya yang quote unquote orang kenal sebagai daerah penghasil kopi itu kan paling Bali, Lampung kan. Orang kan kenal kopi Betul. Indonesia, oke, Bali, Lampung. Nah, Wonosobo, Pasuruan ini kan sebenarnya orang maksudnya belum belum tahu bahwa oh di sana ternyata ada kopi ya. Walaupun Ya, sebenarnya Indonesia tuh hampir semua daerah pasti ada kopi. Nggak ada betul. di Indonesia, hampir bisa dibilang nggak ada daerah Indonesia nggak punya kopi loh. Iya. Ya, kenapa kayak Wonosobo ya Mas? Karena Wonosobo memang ada pabrik aqua pertama di situ kan sebetulnya. Mm-mm, Dan itu mm-mm. kan sebetulnya kita bukannya menanam kopi di situ, tapi memang dari aqua yang mencoba apa ya menanam kopi itu Mm-mm. karena pertama untuk menyimpan air Mm-mm. untuk pabrik mereka, kebutuhan pabrik mereka, sama sekaligus kalau lihat Wonosobo ini kan kebanyakan ditanamnya kan sayuran, Mas. Betul, betul, Sayuran. betul. Nah, ternyata ada dampak negatifnya. Tanah sering longsor gitu kan. Nah, akhirnya ditanamlah kopi di situ. Dan ternyata kopinya itu cocok di situ dan memang punya kualitas yang cukup unik sih gitu loh yang saat ini menjadi salah satu primadona kita di Kopi Tirto sih salah satunya kopi Wonosobo karena ya ada varian wine-nya, ada wine, ada natural, ada full wash-nya juga ada. Dan itu Ah, enak sih, coba aja Mas. oke, oke. Nah, Wonosobo ini kan jarang ya, maksudnya Betul, nggak banyak secara market, secara di industri adalah yang mengeluarkan kopi Wonosobo itu tadi ya, karena ya kalau Temanggung sih udah mulai nih, Temanggung Temanggung ya. beberapa beberapa udah mulai keluar nih, beberapa produsen kopi udah mulai keluarin single originnya Temanggung. Ini single origin Wonosobo ini kan masih jarang ya, walaupun sebenarnya kalau ya lu mau ke Jalan Karadieng itu ada di Kledung itu juga tempat ngopinya juga gede banget itu dan itu enak banget itu kopi di situ. Betul, betul. Nah itu makanya kita nyebut Kopi Tirto kopi konservasi karena memang ada nilai-nilai konservasi di situ yang kita sedang kita kerjakan juga gitu kan. Walaupun tetap kualitasnya harus tetap nomor satu. Kalau kita udah bicara pemasaran, kualitas Yes. tetap harus nomor satu. Jadi bukan cuma ini program CSR, tapi ya kopinya biasa aja, terus jualannya biasa aja ya. Kita juga tetap jualannya harus totalitas gitu kan. Seperti itu sih. Yes. Yes. Ya, Kayak gitu. sosial bukan berarti tidak bisa memberikan dampak ekonomi ya. Betul, betul Mas. Harus Karena berdampak ekonomi. Kayak nah, gitu. karena mau nggak mau ya sekarang segala sesuatunya memang harus dilihat secara dampak ekonominya karena ya balik lagi lu mau menggerakkan manusia kalau nggak ada dampak ekonominya juga manusia nggak akan bergerak agak Betul, lebih susah untuk bergeraknya kan betul. oke. Nah kalau Pasuruan itu kopinya juga sudah ada juga di Kopi Tirto itu berarti kopi Pasuruan gitu single originnya atau Iya, kita gimana? sebetulnya itu namanya Pandaan sih, daerah Pandaan. Karena Oke, yang ya itu daerah Pandaan, yes. pabriknya Aqua. Walaupun Pandaan itu sebetulnya Wah. bukan daerah tinggi ya, tapi ya Pandaan lebih dikenal gitu kan. Nah, kenapa Pandaan? Pandaan ini sebetulnya kalau lihat kebun kopinya itu unik sih, karena itu ditanam dari zaman Belanda dan itu di bawah lereng Gunung Arjuno sana. Jadi dia Oh, tumpang sari sama pohon pinus di situ. oh oke, oke. Wah, Ya, itu berarti kopinya akan beraroma pinus dong. wah itu betul Mas, unik Mas rasanya. Oke. Rasanya Wow. lebih unik sih. Nah itu keren di situ memang area konservasi juga airnya karena memang ya untuk orang nggak menem untuk dijadikan kebun tapi bisa tumpang sari dengan kopi gitu loh di situ yang menghasilkan untuk ekonomi mereka gitu kan. Kayak gitu sih. Hmm. Kopinya Oke, unik oke, juga wow. Pandaan. Wah, wah. Keren nih, keren nih. Karena kalau gue sih, ya karena gue suka untuk mencoba single origin yang daerah-daerah yang bisa dibilang ya kurang terkenal untuk soal kopinya lah ya. Gue kemarin Ya, baru nemu yang baru gue pernah itu yang Argopuro. Margopuro. Nah, Ya. daerah dari Argopuro. Nah, ternyata ini ada Pandaan ya, Arjuno ya. Oke, Pandaan. boleh nih. Yang Berarti Bali Kopi unik juga, Mas. Tirto. Yang Bali unik Ah, juga. Yang Bali ini kita ambil di daerah Jempanang. Daerah Jempanang. hmm, Nah, itu sebetulnya satu ini sama Kintamani ya, satu lokasi sama Kintamani. Tapi mereka nggak mau yes. disebut ini kopi Kintamani, mereka nggak mau. Ini berbeda soalnya.
Karena ini balik lagi ya, kita orang Indonesia itu kan kita punya unsur kedaerahan yang sangat-sangat tinggi ya. Even bahkan Betul. dulu tetanggaan aja lo nggak mau disebut, Ya mau. ya oke lah Kintamani lebih terkenal sih, tapi Ya, ya gue nggak mau, gue harus punya apa kopi Jempanang ini ya. Jembanang. Ya, itu unik juga Mas. Kalau ini kita mengangkatnya anak-anak muda di sana yang bekerja. Oke, Jadi anak-anak muda di sana dia jadi petani sekaligus jadi barista. Umur masih 25 tahunan begitulah. oke, Dan wow. itu dan mereka punya diwariskan lahan yang cukup besar. Ya, kita Uh-huh. tahulah kalau budaya Bali kan orang ada yang beberapa yang menjual tanahnya aja kan. Jual tanah terus Mm-mm. kemudian ya nggak melakukan apa-apa gitulah. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, ini mereka nggak, mereka memanfaatkan tanah yang mereka dapatkan dari orang tuanya mereka ditanam kopi dan mereka jadi barista dan itu lokasinya keren karena di atas gunung begitu dan memang trek buat buat orang naik sepeda, buat lari dan lain sebagainya. Itu keren banget sih tempatnya di situ di daerah Oke, Jempanang. Nah, jadi kalau teman-teman Jepang. ke Bali coba ke daerah situ, di situ ada beberapa pos yang isinya ya barista-barista anak-anak muda gitu yang mengelola. Dan itu keren banget sih. Oke, jadi mereka benar-benar pakai kopinya mereka sendiri, istilahnya terus Ya, mereka giling, mereka olah, and then mereka punya kayak coffee shop kecil-kecil yang di betul. sepanjang jalur itu dan mereka jual di situ. Oh oke, Betul. Itu keren sih. benar-benar pengelolaan dari hulu ke hilir ya, hulu ke Iya, hilirnya mereka kuasain semuanya ya. iya, Oke iya. oke. Nah, buat teman-teman ya jangan cuma berhenti ke Kintamani ya. Biasanya kan kalau ke arah sana udah oke, udah sampai Kintamani. Oke, that's it gitu. Ternyata masih banyak daerah-daerah di sekitar situ yang kalau kita mau jelajahin lebih lebih jauh lagi itu bakal ketemu ya itu tracer-tracer yang sangat-sangat wow menyenangkan ya. Iya. Oke, kopi Jempanang ini eh, apa nih kekasannya dari si kopi ini kopi si Jepana ini? Kalau saya sih sebetulnya ya hampir mirip sama seperti Kintamani kalau menurut saya. Karena ini Mm-mm. kayak apa namanya ada aroma frutinya ya. Karena mereka memang Oke, tumpang sari dengan buah-buahan seperti jeruk, yes, terus yes. kemudian ada Uh-huh. durian, terus kemudian vanila juga. Mereka juga tanam vanila. Jadi variasi rasanya itu lebih ya itu fruity ya, lebih manis sih gitu. Oke, oke, Kayak gitu oke. sih. Nah, nah berarti kayak apa ya namanya Sorry. bisa Sorry, dibilang sorry. yang di Bali ini, lu ngelihat community development-nya adalah mereka yang mau jadi petani adalah anak-anak muda. Di Betul. plannya Timurasa atau ada di rencananya Timurasa, terutama di community development-nya, ada nggak sih keinginan untuk, oke, gue punya rencana untuk gimana caranya gue bisa meregenerasi petani. Ya. Karena kan ya walaupun sekarang udah mulai ya trennya udah mulai banyak nih yang anak-anak muda ya yang usia masih ya di bawah 25 atau di bawah 30 mereka akhirnya kembali untuk jadi petani karena jadi petani sekarang ternyata duitnya banyak banget ya. Iya. Kalau orang dulu mikir wah petani apaan sih ini pekerjaan yang nggak dilirik ternyata sekarang mulai banyak ya. Ini Iya. ada masuk di plannya Timur Rasa juga nggak sih untuk mau bikin regenerasi ini atau masuk di cita-citanya Timur Rasa? Wah, itu cita-cita besar banget, Mas. Kita memang pengen mengangkat ya regenerasi ya. Regenerasi itu bukan cuma regenerasi profesi, tapi regenerasi eh, supaya mereka bisa mengurus sumber daya alam yang mereka punya gitu loh. Seperti itu. Tidak harus jadi petani lah, tapi jadi misalnya jadi pengelola untuk bisa memasarkan lah atau menjual lah atau seperti apa itu sudah cukup memberikan sumbangsi buat mereka gitu. Seperti yang terjadi sebagai contoh ya kemarin saya minggu lalu dari Maluku dari Makean lah kita kan membentuk bumdes di sana itu semua rata-rata anak muda semua yang kita bikin Oke, karena mereka satu-satunya anak muda mungkin ya satu-satunya lah anak-anak muda yang tinggal di kampung itu oke. yang akhirnya Yang kita tersisa bina ya. yang Quote tersisa unquote kita bisa bilang yang tersisa ya. betul. Nah orang Makean ini mas orang-orang Makean ini karena dia pulaunya terpencil ya sekitar 2 jam dari Ternate itu cita-citanya cuma dua mas anaknya S2 sama dia naik haji jadi anak-anaknya semua S2 mas di luar sekolah S2 Oke. terus kemudian jadi pegawai ada yang mungkin sampai saat ini pun jadi gubernur pun ada gitu loh. Nah tapi mereka nggak pernah kembali ke desa itu lagi. Nah ini ada anak-anak yang masih tersisa di situ
yang bukan sisa ya, bukan berarti mereka sisa ya, tapi mereka yang Betul, betul. akhirnya ingin Yang mau mengelola, lah. yang mau, ya itu yang kita ajarkan mereka untuk ini loh, kamu nggak harus bisa panjat kenari, tapi kamu bagaimana kamu bisa membuat ini menjadi lebih berkualitas, lebih ya bisa dijual bukan cuma di Ternate atau di Manado, tapi kita harus bisa jual ini sampai ke luar negeri. Itu menjadi motivasi mereka lah. Dan saya juga ngomong ini saingan kita itu kalau bicara kenari itu saingannya almond. Ini almond aja kalau sudah sampai ke Manado atau sudah sampai ke Ternate, ini kenari nggak akan ada yang beli lagi. Nah itu akhirnya mereka terpacu lah untuk menciptakan yang kualitasnya terbaik lah dan harganya bisa diterima pasar. Nah seperti itu sih yang kita motivasikan seperti itu. Nah itu terjadi semua di beberapa binaan kami ya. Kami harus memotivasi seperti itu gitu kan. Kayak gula lontar, kayak ya gula aren termasuk juga kita harus memotivasi mereka gitu kan. Karena dan itu harus anak-anak muda. Karena Betul. kalau kita bicara saat ini ya, saya bukannya ini pemerintah ya, tapi kan pemerintah kadang-kadang langsung, ayo harus ekspor, harus digital. Tapi kan ternyata itu belum siap gitu loh. Di masyarakat itu belum siap seperti itu gitu. Betul, betul. Karena kan balik lagi ya, kalau lo ngomongin digital berarti oke, dari manapun juga akan bisa beli. Udah dipikirin belum jalur distribusinya, Nah, betul. pengemasannya? Betul. Ya, taruhlah misalnya gula aren atau gula kelapa atau apapun lah local sweetener. Lo kalau pengemasannya nggak bagus, lo kirim ya udahlah nggak usah jauh-jauh. Misalnya itu sama masih di Jawa, misalnya Jawa Timur kirim ke Jakarta. Ya kalau pengirimannya nggak benar, tiba nyampe di Jakarta udah lalah, udah bentuknya udah nggak jelas, ya orang jadi males mau beli kan. Betul, betul ya. Seperti itu Mas. Jadi kayak dan kadang-kadang program-program itu kan memaksakan. Jadi tiba-tiba masyarakat di sana suruh bikin selai kenari loh. Listriknya aja masih biarpet ya kalau orang bilang, orang Jawa bilang. Nah, betul. Terus kemasan belum ada, tiba-tiba disuruh bikin selai kan, Selai nggak bisa gitu kan. Yes, Kayak gitu. yes. Karena kalau udah jadi selai pun juga bertahannya juga makin masa daya tahannya kalau lu ngolahnya nggak benar berarti kan makin pendek kan karena dia akan lebih cepat kena jamur, lebih cepat busuk segala macam kan kalau ngolahnya nggak benar ya. Betul, betul. Okay. Betul. Jadi kita ya bertahap dulu gitu loh. Entah dulu bahan. Yang penting sortir ya. Saat ini yang penting kita kemasnya, yang kita tekankan ke mereka sortir. Harus sortir, ada gradasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi mereka harus kirim itu ya harus kualitasnya yang terbaik lah buat kita lah. Kayak gitu. Betul. Jangan dipaksakan tiba-tiba harus jadi apa, wah itu susah sih. Kayak gitu. Karena ya balik lagi ya, kadang-kadang program ya bukan quote-unquote lagi kita bukan istilahnya apa ya kurang suka atau kurang setuju dengan program pemerintah, cuman kadang-kadang program itu tuh dibikin tidak melalui apa ya melihat secara culture. Nah, asesmen secara culture, karena asesmen itu bukan cuman asesmen bisnisnya, tapi asesmen culture-nya mereka mampu nggak untuk mengerjakan itu, dan itu sesuai nggak sama dengan culture-nya mereka kan? Ya kalau mereka disuruh bikin selai, ya boro-boro mereka makan selai aja juga nggak tahu selai bentuknya kayak apa. Iya, betul. Bukan culture-nya mereka gitu loh. Jadi ya udahlah. Kita lah yang melakukan itu gitu loh saat ini. Walaupun kita inginnya, Timur Rasa pun pengennya ya mereka ini kedepannya yang harus produksi. Itu pun itu cita-cita besar kita juga lah. Kalau bisa daerah ini yang memproduksi. Tapi ya faktor logistik. Masa kita kirim jar kaca atau botol kaca itu ke Ternate sana kan nggak lucu juga, harganya jadi mahal kan gitu. Yes, secara biaya produksinya akan jadi melonjak naik ya, belum lagi biaya pengiriman segala macam kan. Betul. Ibaratnya kirim angin Mas kalau ke sana. Nah, iya betul. Karena biaya pengirimannya akan jauh lebih mahal daripada harga produknya ya. Iya. Oke. Nah, ini kan Timur Rasa selain mengembangkan community development untuk mengembangkan regenerasi petani yang tadi nggak cuman adalah profesi petaninya, tapi adalah segala macam profesi pendukung untuk membuat si produk kekayaan Nusantara ini jadi makin dikenal. Ini kan berarti sudah mulai ada juga untuk masuk ke market-market di luar negeri ya? Iya. Timur Rasa udah mulai masuk ke sana nggak? Di negara mana aja? Kita sudah masuk ke US sudah Mas kemarin. Oke.
Kita sudah masuk ke US, terus kemudian ke Jepang juga sudah. Kita sudah masuk. Terus kemarin ke Singapura juga sudah. Jadi ada Oke. tiga negara sih yang saat ini sudah pernah kita jajaki dan saat ini masih ya seperti itu. Terutama US sih cukup cukup inilah walaupun di kemarin sempat masa pandemi tapi sampai sekarang ini sudah mulai lagi gitu. Oke. Gitu. Oke. Dan tiga negara ini kan bisa dibilang adalah kalau menerima barang impor itu kan mereka sangat-sangat ini ya, Ya, sangat strict banget ya. betul. Aturannya mereka kan sangat-sangat, Betul. waduh, aturannya udah sangat ketat banget terkait Ya, dengan barang impor yang masuk ke negaranya mereka. Jadi ya. kalau bisa masuk ke sana kan berarti secara kualitas sudah sangat diakui ya, karena kan ya mereka nggak akan terima kualitas jelek kan. Betul, betul. Nah, itu ada syarat FDA-nya yang memang cukup ketat Yes, ya. betul. Kalau untuk masuk ke US ataupun Jepang, Jepang lebih tinggi lagi, mas lebih susah lagi sebenarnya. Uh-uh. Iya, lebih gila lagi sih itu. Lebih gila lagi. Tapi kalau kita bisa masuk ke dua negara itu, masuk ke negara lain lebih gampang. Gitu sih. Yes, karena track recordnya udah jelas ya. Gue udah masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi nggak ada alasan negara lu menolak produk kita. Nah, yang Betul. masuk ke Jepang, US dan Singapura ini produk yang apa? Gula aren mas, gula aren kita sudah masuk ya ke negara itu. Oke. Terus kemudian kalau US itu yang kemarin kita sedang jajaki, sebetulnya sebelum pandemi kemarin yang potensial sebetulnya kenari. Kenari Oke. itu tanggal 20 Februari Uh-uh. 2020 Uh-uh. itu sudah ada permintaan untuk ke US, sudah untuk trial, walaupun tanpa export, tapi ibaratnya itu modal nekatnya kita lah supaya pemerintah tahu ini bisa diekspor tanpa export, supaya mereka akhirnya tersentil ya. Dikit Tapi lah, ya, iya. tapi ternyata pandemi ya udahlah kita disuruh mundur lagi. Tapi kalau yang ke US terakhir yang kita kirim itu ke Miri kita kirim. Ah, Itu dari NTT. oke. Ya, ya Kemiri Ah, kita kebetulan binaan binaan kita yang kenari yang di Pulau Alor itu juga memproduksi kemiri juga jadinya sekalian lah sekalian karena kenarinya mereka belum diserap untuk ekspor ya udahlah kemirinya dulu deh dikirim oke. Dalam gitu. bentuk yang masih kemiri biji itu atau udah diolah? Sudah dipanggang ya sudah dipanggang ya masih mentah tapi dipanggang kita kirim ke Oke. sana terus kemudian yang ke sana lagi gula cetak kelapa Oke. di situ. Ya. Oh, maksudnya yang udah di gula kelapa yang udah dicetak-cetak itu ya? Dicetak, betul Yang ya sudah dicetak. Itu kemarin kita kirim ah, kurang lebih ya setengah kontainer lah. Kita uji coba baru trial. wow. Kayak gitu. Itu kalau orang di Indonesia kan biasanya sukanya nyetaknya bulat-bulat. Ya, Kalau ke US cetakannya beda nggak atau tetap sama yang tetap bulat-bulat? sama sih mas, tetap sama aja, tetap sama aja. Kirain kalau US terus permintaannya kotaknya cetakannya beda. Oh, ternyata mereka pun juga suka ya gula itu ya. Karena buat mereka agak mirip sama brown sugarnya mereka ya. Iya, ya, ya itu segmen marketnya memang mungkin masih orang Asia juga yang tinggal di sana ya. Kemudian juga ya mungkin ya gula kelapa Indonesia sih cukup terkenal lah di situ gitu loh, di Amerika kayak gitu. Walaupun Iya, memang iya. kemarin sempat ada beberapa isu, tapi sekarang sih udah nggak terlalu lah. Eh, apa namanya orang yang alergi kelapa sekarang sudah mulai ada juga di US gitu kan. Oke. Iya, Ya, iya, tapi iya, ya, iya. ya kemarin tapi nggak pengaruh sih dengan market kita gitu kan. Nggak pengaruh sih. Ya, nanti tinggal bilang aja lah. Kalau lo alergi kelapa, lo boleh coba lontar. Lo boleh Iya, coba yang lain. Kita nggak cuma punya kelapa ya, palem-palmannya kita, palem-palemannya banyak, kita ada banyak, banyak. banyak. Lo bisa mengganti kalau lo alergi kelapa, ya alergi produk kelapa, ya sudah. Bisa pilih yang lain. Nanti ya kita punya banyak ya. Iya, kayak gitu. Ya banyak Oke, pilihan oke. lah di Nah, Indonesia ini banyak pilihan lah. betul, betul. Nah, kalau Jepang juga sama. Jepang juga produk yang diekspor ke sana juga sama. Ya, gula aren mas, gula aren. Oke. Ya mereka Oke, pecinta Jepang kopi juga. ya, pecinta kopi sekali ya mereka ya. Ah, Kopi yes, terus betul, betul. kemudian kayak boba-boba begitulah itu kan juga. Heeh, heeh, heeh. Iya, apalagi kan Iya, boba-boba itu kan semuanya pakainya brown sugar yang ya iya, brown sugar kita yang kalau mau dibilang gula kelapa kualitasnya dengan brown sugar yang lain ya udah nggak ada yang ngalahin gula kelapanya Indonesia lah. iya, betul, betul. Ya seperti itulah yang kita sekarang sedang
lakukan lah, kita Oke, kerjakan. ya, 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 ya. Wow, keren lah. Semoga makin inilah ya, makin banyak produk-produk Indonesia yang bisa diekspor. Jadi paling nggak orang kenal Indonesia nggak cuman dari sejarah dulu jalur rempah yang kita pernah Iya, dikuasai sama VOC dan jadi rebutan VOC sama Inggris, tapi ternyata sampai sekarang produk itu masih ada dan bisa dimanfaatin yang lain-lain. Nah, kalau yang tadi apa namanya yang minuman itu nggak ada rencana untuk diekspor yang sama Sababai. oh kita itu kan kolaborasi ya, kita cuma ibaratnya menyuplai sih Menyediakan sebetulnya, bahannya. menyediakan dan kita komunitasnya kita ajarkan supaya sesuai dengan permintaan mereka kan seperti Mereka. itu, Iya. begitu. Tapi ya udah pasti itu definitely akan diekspor karena yang tadi lu cerita mereka kan udah ke Iya, festival spirit yang ada di Amerika kan. pasti pasti itu keluar juga sih pasti. Nah, karena kalau gue lihat ya, sekarang pun juga minuman-minuman kayak gitu mereka udah mulai banyak yang melirik rempah-rempah karena ya kayak Jack D yang Fire, Jack Daniels yang Fire itu kalau gue bilang, gue cobain sama teman gue dulu pertama kali aja, gue langsung bilang, ini kok kayak gue apa ya lagi minum setup ya. Cuman bedanya dia langsung bikin badan panas ya. Iya 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 kan iya. Iya. karena wangi wangi cinnamonnya, wangi kayu Cinnamon manisnya kayu kan manisnya enak. betul. Ya ya. Itu. Oke, oke, oke. Wah, nggak terasa nih, Tin. Kayaknya udah sejam lebih. Berarti kalau ditambah dengan yang tadi, kita hampir 2 jam nih ngobrolnya. Iya 2 jam ini. Thank you banget. Wah, Thank you banget ya, Martin ya, terima kasih buat Mas Tito. Iya, cerita-ceritanya. Yes, jadi buat teman-teman ya, kalau yang mau berkolaborasi dengan Timur Rasa, silakan menghubungi Martin. Dan Martin akan dengan senang hati ya, Tin ya, untuk pasti, menerima kolaborasi dari teman-teman ya. pasti, pasti. Dan Iya. siapa tahu ada teman-teman yang di daerah yang mereka punya bahan pangan atau rempah atau apa yang belum belum banyak dikenal orang, boleh loh kolaborasi sama Timur Rasa ya. Iya, atau mau jadi reseller Timur Rasa juga boleh. Nah, mau jadi resellernya Timur Rasa boleh langsung kontak ya. Atau Iya, buat bisa. teman-teman yang ada di luar negeri, teman-teman Vandit yang ada di luar negeri, Iya, buat oleh-oleh ya, datang ke mana ya, udah bawa aja produk-produknya Timur Rasa, berikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu itu akan jadi buka buka pintu, buka jalan untuk produk Indonesia, iya. lokal Indonesia masuk ke sana lebih banyak lagi. Oke, thank you banget Martin. Oke, terima Selamat malam kasih, Mas. ya. Ya, Dan ya. sehat-sehat selalu. Terima Sehat-sehat selalu. kasih. Terima kasih.